Karena kamu manusia dan kita semua manusia butuh didengar. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast keempat saya. Sesuai judulnya, di sini saya akan bahas tentang kata-kata yang bisa memenjarakan orang lain di dalam pikiran negatif. Saya nggak sendiri, karena akan ada Ayu yang menemani dalam sesi kali ini. Halo Ayu, apa kabar? Halo, aku kabarnya baik. Kamu sendiri gimana? Saya baik juga nih. Semoga kamu dan keluarga sehat selalu, serta diberi perlindungan di masa-masa yang cukup berat ini ya. Amin, amin. Terima kasih banyak. Nah, seperti yang tadi udah saya katakan di awal, kita akan bahas tentang kata-kata yang bisa memenjarakan orang lain di dalam pikiran negatif. Kalau dari saya, pernah suatu waktu saya ketemu orang, dan di situ kita tukar pendapat atau perspektif tentang kehidupan. Dan bukan materi formal gitu ya, diskusi bebas aja. Sampai pada satu titik, di mana kita beda pendapat. Tapi, saya tetap dengerin lawan bicara saya sembari menelaah maksud dari pendapatnya itu. Seketika posisi bergantian, saya yang didengarkan, belum sampai selesai, orang tersebut justru memotong pembicaraan dan berkata, "Wah, itu pemikiran lu cuma sampai situ, payah banget." Setelah hinaan itu, dilanjut dengan penolakan yang bunyinya, "Ya nggak bisa lah kayak gitu, salah itu pemikiran lu." Seolah-olah dari tadi hanya pemikiran dia aja yang paling benar serta valid atau nggak terbantahkan. Terkadang, orang-orang seperti ini yang menimbulkan hambatan kepercayaan diri seseorang. Hambatan bahwa akan dicap bodoh setelah menyampaikan pendapat yang berbeda dari lawan bicaranya. Cap tersebut pun sering saya terima di lingkungan saya, di mana saya sebagai orang yang sering kali berbeda pendapat dengan lingkungan saya pada umumnya. Saya sempat bungkam, hingga menyalahkan pemikiran saya yang berbeda dengan mereka. Namun lambat laun, saya menyadari bahwa setiap perbedaan perspektif itu pasti terjadi karena pengalaman yang kita punya berbeda-beda. Serta cara kita menghadapi pengalaman tersebut pun berbeda juga. Jadi, saya telah menemukan cara how to deal with it versi saya sendiri. Yaitu berusaha keras untuk membantah segala cap bodoh yang ditujukan kepada diri saya dengan tidak membenarkan dan tidak mensugestikan secara terus-menerus pernyataan-pernyataan negatif yang muncul di pikiran saya, sehingga sekarang saya lebih berani lagi untuk menyampaikan perspektif saya. Dan jujur, dari pengalaman saya tadi, segala perkataan itu masih teringat jelas di pikiran saya. Saya sempat terpenjarakan karena segala perkataan itu. Berhari-hari saya murung dan memikirkan bahwa mungkin memang benar, sayalah yang sok tahu. Namun, setelah saya renungi lebih dalam, ini memang sikap yang dimiliki oleh orang tersebut, atau bisa disebut hal yang udah jadi kebiasaannya. Saya mulai bangkit dan berpikir perihal kebiasaan dia untuk memenjarakan orang lain. Iya, karena tidak hanya sekali saya merasakan itu dari dia, dan saya pun tahu secara tidak langsung dari cerita-cerita pengalamannya bersama orang lain. Kebiasaan ini membuat saya bertanya-tanya, kenapa sih ada orang yang bisa dengan tenang memenjarakan orang lain dalam posisi bersalah sampai sedalam itu? Kalau emang kebiasaan itu adalah cara dia untuk mempertahankan diri, serta membuat dia feeling well, apa nggak ada hal lain yang lebih baik tanpa harus memenjarakan orang lain? Saya masih bertanya-tanya, how to deal with it sebagai pelaku yang udah memenjarakan orang lain di dalam pikiran negatifnya. Apa dia nggak mikirin efek jangka panjang buat si korban? Gimana kalau korban terus-terusan terpenjara dan nggak ngerti caranya untuk keluar? Atau mungkin emang ada korban yang bisa bangkit tapi ninggalin trauma? Atau bahkan yang paling parah, si korban bertransformasi jadi pelaku juga, alias balas dendam. Nah, kalau dari Ayu, apa nih kira-kira pengalaman kamu yang mau dibagiin di sini? Kalau aku pribadi, sering banget sih ngerasain hal-hal yang kayak gitu. Terutama sama teman-temanku juga.
Tapi kali ini aku mau ceritain apa yang terjadi sama temanku. Jadi aku punya teman, sebut aja A. Dia salah satu temanku yang terjun kerja langsung setelah lulus sekolah. Waktu pertama kali dia diterima kerja, memang tempatnya cukup jauh dari tempat tinggalnya dan mengharuskan dia buat ngekos di sekitaran tempat kerja. Tetapi ia sangat nyaman di sana karena dia benar-benar merasakan apa itu dunia pekerjaan. Sampai akhirnya suatu waktu ia nggak diizinin lagi buat ngekos dan disuruh pulang sama kedua orang tuanya. Akhirnya ia pun pulang dan mencoba buat mencari pekerjaan di sekitar rumahnya. Sampai akhirnya ia mendapatkan pekerjaan yang dekat sekali dengan tempat tinggalnya. Tetapi sebulan 2 bulan dia kerja di sana, dia sangat merasa tertekan secara batin. Karena di sana dia mulai ngedapetin body shaming dan perkataan yang tidak pantas dari rekan kerjanya ataupun atasannya. Kata-kata seperti kamu gendut, kamu pendek, maupun kata-kata yang berasal dari kebun binatang. Dan itu hampir setiap hari ia rasakan. Sampai akhirnya suatu waktu ia dipanggil kembali oleh perusahaan sebelumnya untuk kembali bekerja di sana. Karena ia sangat bingung dan memang ingin resign dari pekerjaan yang sekarang, akhirnya ia meminta pendapat kepada temannya yang sering dijadikan tempat cerita. Ia menanyakan, baiknya gimana pekerjaan itu, diambil atau enggak. Sedangkan ia sudah gak sanggup lagi nahan perilaku rekan-rekan kerjanya itu. Tetapi tidak ada satupun seorang temannya yang mendukung A. Malah justru menjatuhkannya dengan perkataan yang seolah-olah tidak mendukung A untuk menjadi lebih baik lagi dan tidak mengerti apa yang dirasakan oleh A selama ini atas segala body shaming dan perkataan kebun binatang yang ia terima. Sampai akhirnya si A ini cerita ke aku. Dan akhirnya aku kasih pendapat dan dia bisa menemukan keputusan akhir yang terbaik untuk dirinya. Gitu. Wah, body shaming ini emang sering terjadi ya, baik secara langsung maupun via media sosial. Kadang orang-orang merasa mungkin perkataan mereka as a motivation, tapi tanpa disadari itu bisa memenjarakan orang lain dalam pikiran insecure mereka. Atau bahkan mereka merasa not good enough, yang akhirnya juga sejak ada kata baper, kata maaf itu jadi kurang digunakan secara baik dan benar. Tapi semoga yang terbaik untuk teman kamu ya. Salam semangat juga buat dia. Nah, selanjutnya tadi Ayu bilang ada pengalaman tentang kamu juga nih. Boleh dong silakan disampaikan ceritanya. Kalau pengalaman aku pribadi, aku pernah ngejalanin hubungan sama seseorang. Sebulan 2 bulan aku cukup nyaman sama sikapnya. Tapi setelah 1-2 tahun aku ngejalanin hubungan, semakin lama aku semakin gak nyaman. Dan aku ngerasa kayak kehilangan jati diri aja gitu. Karena saat itu aku benar-benar ngerasain kalau hidup aku ini diatur sama dia. Aku gak boleh make ini, aku gak boleh make itu, gak boleh bergaul sama lawan jenis manapun. Pokoknya aku gak boleh bersosialisasi. Dan jarang banget tuh dia ngizinin aku buat keluar. Buat pergi sama keluargaku aja, dia suka ngelarang. Dan dia malah marah-marah. Satu kalimat yang aku ingat, dia sering banget ngucapin, ngapain sih pakai pergi segala? Kenapa nggak di rumah aja? Dia selalu ngomong itu kalau misalkan aku lagi pengen keluar, entah sama keluarga, entah main sama temen.
Bahkan ngejenguk temen yang lagi sakit pun gak boleh sama dia. Dan di situ aku udah ngerasa kalau hubungan aku ini toksik banget. Dan kalau aku lanjutin pun, aku gak bakal ngedapetin kebahagiaan sama sekali. Yang ada malah batinku makin tersiksa. Sampai akhirnya, aku memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Demi kebahagiaan diriku juga. Wah, pasti berat ya perjuangan untuk bertahan di dalam hubungan toksik itu. Dan syukurlah Ayu udah berhasil untuk move on dari sana. Kira-kira, apa pesan kamu untuk mereka yang masih berjuang untuk gak terpenjara dalam perkataan orang lain? Kalau dari aku sendiri, siapapun dan dimanapun kamu yang mungkin saat ini sedang ada di tahap diatur-atur seenaknya atau dipenjarakan oleh orang lain, jangan biarkan orang itu mengatur kehidupan kita. Please, itu bisa merusak mental diri kamu sendiri dan bahkan akan berakibat fatal kalau berkepanjangan. Diusahain, hindarin orang-orang yang kamu rasa kurang nyaman kalau kamu berhubungan sama dia. Maksudnya hubungan di sini tuh nggak cuman sepasang kekasih ya. Bisa aja itu sahabat, teman, rekan kerja, teman kuliah, sekolah, dan sebagainya. Kamu berhak kok memilih dan membuat kebahagiaanmu sendiri. Terkadang mereka memenjarakan kita hanya karena tidak ingin melihat kita lebih baik dari dia dan tidak ingin melihat kehidupanmu yang lebih berkembang nantinya. Gak peduli kamu perempuan atau laki-laki, kekerasan mental tidak mengenali jenis kelamin. Karena selemah dan sekuat apapun kamu gak akan bisa ngelawan rasa sakit yang ada di batin kamu dengan sendirian. Cuma kamu yang bisa ngatur dan ngerti diri kamu sendiri tuh kayak gimana. Dan kamu pasti mau melakukan yang terbaik untuk diri kamu, bukan? Tetap semangat ya. Bener, orang lain gak boleh memenjarakan diri kita, begitu juga sebaliknya untuk alasan apapun. Dan kita juga perlu self-defense yang baik. Seminimalnya dengan kita sadar bahwa yang berhak atas diri kita adalah diri kita sendiri. Oke, makasih banget Ayu atas waktunya dan udah mau berbagi pengalaman juga sama kita semua. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Makasih banget untuk yang udah dengerin. Semoga bermanfaat untuk kamu ya. See you on the next podcast.